apa kabar semuanya? Kembali lagi ke podcast Ngobrol Gayeng Jawa Tengah. Untuk kali ini bersama saya, Katrina Agni Hartanto, dan juga teman saya. Halo semuanya, saya Maulinda Rizky Ananta. Kami dari SMK Negeri 2 Semarang. Gimana nih kabarnya Molinda? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana nih kabarnya, Katrin? Alhamdulillah baik juga. Udah lama nih kita nggak ketemu buat podcast bareng. Iya ya, bener juga. Kita tuh terakhir podcast tuh bulan Juli ya. Iya ya bener, udah lama banget ya. Iya, itu tuh kita udah 2 bulan yang lalu dan waktu itu kita tuh bahas podcast Demam Korea. Iya betul banget. Jadi buat kalian yang belum nonton video podcast kita yang tentang Demam Korea itu, kalian bisa nonton di channel PMI Jateng. Terus bisa kalian cari tuh di playlist judulnya Ngobrol Gayeng. Nah, iya bener sekali. Buat teman-teman yang belum nonton video podcast kita yang sebelumnya, itu kan juga udah banyak nih bikin podcastnya. Jadi langsung aja cek di playlist Ngobrol Gayeng di PMI Jawa Tengah. Ngomong-ngomong baju kita keren ya. Iya dong, kita kan sekarang lagi pakai batik nih, karena kita akan membahas tentang milenial anti batik. Iya nih, kan emang zaman sekarang nih anak muda seperti kita ini kan kebanyakan udah meniru style luar gitu. Iya, itu bener-bener disayangkan banget sih. Padahal batik itu kan motifnya bagus-bagus. Dan sekarang akhir-akhir ini batik itu juga nggak cuma bentuk pakaian doang, bisa juga ada tas, ada sepatu, dan lain-lain. Iya, sangat disayangkan sekali sih. Padahal batik itu kan juga hasil karya Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan juga teknologi dari leluhur bangsa Indonesia. Bener banget. Jadi gimana nih pendapat kamu tentang anak milenial seperti kita yang anggap kalau batik itu udah kuno ataupun nggak zaman? Pendapatmu gimana? Ya, sebenarnya sih itu hal yang wajar ya bagi anak muda seperti kita ini. Apalagi kan zaman sekarang mungkin udah dipengaruhi oleh tren-tren yang ada gitu. Ya misal kayak mereka tuh ngikut gaya Korean style, style-style luar gak cuman Korea toh. Dan karena media sosial juga ya udah dapat kan gampang tuh sekarang dijangkau. Kayak misalnya pemesanan toko online itu aja udah bisa dapetin barang udah dari luar negeri juga. Iya iya bener banget emang toko oren tuh serba ada sih. Terus berarti kan anak muda udah kurang tertarik tuh sama batik sendiri. Menurut kamu kenapa sih produk Indonesia itu kurang diminati? Ya mungkin emang seperti yang kamu bilang tadi desain motif batik itu emang kebanyakan kuno. Ya tapi kalau dilihat dari desain ataupun motif dan warnanya memiliki sebenarnya itu kayak batik memiliki makna yang menarik. Nah, dan bisa juga kayak batik yang aku pakai ini, itu sekarang ada motif lerengnya dan warnanya cukup menarik. Jadi buat kalian yang kurang tertarik dengan batik pada umumnya, yang punya warna mungkin kayak coklat itu aja, semakin berkembangnya zaman ini, kalian juga bisa pakai batik yang coraknya modern, itu sekarang udah banyak yang pakai. Wah, keren. Aku juga mau nambahin informasi nih. Sebenarnya kapan batik tercipta itu juga belum diketahui. Tapi motif-motif batik di Indonesia ini kan bisa ditemukan pada beberapa artefak budaya seperti candi-candi. Wah, tapi intinya milik Indonesia itu sudah pasti ya kan? Mengingat waktu dulu itu pernah ada negara Malaysia mengklaim bahwa batik itu merupakan warisan budaya dari negara mereka. Namun, dengan berbagai bukti, akhirnya UNESCO menetapkan bahwa batik merupakan warisan budaya dari Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009. Nggak cuman Malaysia juga loh, ternyata Cina juga pernah. Ya nyatanya batik sebenarnya itu identik dengan Indonesia. Tapi emang batik itu keren sih kalau sama beberapa negara mengklaim bahwa batik itu milik mereka. Terus gini, menurut kamu gimana nih cara melestarikan batik? Kalau menurutku cara yang pertama itu memakai kain batik sih. Jadi tuh nggak cuman kain aja, misal kayak kita juga memakai tas, nyesuaiin aja sama stylenya kita. Jadi misal kita kurang suka nih sama style batik yang itu-itu aja, kita tuh bisa memakai batik sesuai dengan style zaman sekarang. Misal zaman sekarang kan banyak nih anak muda yang kayak kita tuh kebanyakan pada pakai kain jari gitu nanti kayak dililitin di pinggang terus atasannya cuman kemeja putih atau hitam itu
juga udah bagus dan modern banget stylenya. Nah, itu juga bisa tuh, walaupun kita ngikutin style jam sekarang, tapi kan kita masih tetap mempertahankan warisan budaya Indonesia dengan menggunakan batik. Jadi, ya sesuai yang kita suka. Batik itu bisa kita style sesuai yang kita suka, jadi gak gampang bosen. Nah, iya bener banget. Jadi sesuaiin aja sama style kita masing-masing. Dan juga kemarin tuh ada salah satu konser K-pop di Indonesia dan fun fact-nya promotor konsernya itu meminta untuk para penontonnya dress code-nya batik. Nah, secara tidak langsung kan itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih mencintai produk lokal yaitu dengan memakai batik ya walaupun pada saat itu mereka sedang menonton atau menyaksikan gitu budaya luar. Jadi tetap mencintai budaya lokal gitu. Jadi setara lah ya, walaupun mereka ngefans budaya luar, budaya Indonesia juga nggak mereka tinggalin. Terus menurut kamu cara apa lagi nih yang bisa dilakukan? Untuk yang kedua mungkin dengan cara mengunjungi wisata-wisata batik sih. Seperti di Semarang ini kan ada kampung batik. Nah, kalau untuk yang di luar kota misal kalian bisa ke Pekalongan malah itu ke Museum Nasionalnya Batik. Oh iya sih, setuju. Kan bisa mengenal batik lebih dalamnya di tempat-tempat seperti itu. Dan selain tempat-tempat yang kalian bisa belajar tentang batik, kayak gitu, aku tuh ada influencer yang jadi role modelku. Dia itu namanya Rania Maheswari Yamin. Dia itu lahirnya di Surakarta dan tempat tinggalnya itu di Mangkunegaran. Dikarenakan dia itu keturunan Mangkunegaran. Jadi emang setiap harinya, hampir setiap harinya dia itu selalu pakai kebaya. Dan dengan dia yang share kegiatan sehari-harinya, mulai pakai kebaya dan lain-lain, aku tuh jadi terinspirasi gitu buat pakai batik. Dan style dia tuh bagus-bagus. Oh iya, aku juga tahu itu Kak Rania Yamin. Aku juga ngefollow IG-nya loh, karena emang keren. Style batiknya itu loh nggak pernah gagal. Kayak bisa menginspirasi anak muda dan nggak kuno. Kayak stylenya Kak Rania tuh ngikutin zaman sekarang gitu loh. Jadi emang bener-bener sangat menginspirasi dan salut juga sama kakaknya di usia yang sangat muda ini tuh tidak malu untuk menggunakan batik. Ya, jadi Kak Rania kan bisa ngebuat anak muda sekarang sadar tentang keindahan batik dan juga ngebuat mereka jadi suka mengenakan batik. Itu kan keren banget ya. Jadi ayolah anak milenial sekarang cepet-cepet sadar ya dan coba deh kita pakai batik sedikit-sedikit semoga makin suka mengenakan batik. Jadi ayo kita bareng-bareng pakai batik biar keren. Nah, iya bener banget tuh. Jadi aku harap tuh juga seperti itu sih. Anak milenial sekarang tuh harus mulai sadar bahwa pentingnya melestarikan budaya Indonesia. Gak cuma batik aja ya, pokoknya seluruhnya tentang Indonesia. Mengingat bahwa pembatik itu ngelakuin batik itu kan bener-bener susah banget tuh prosesnya. Ada yang cara dengan pakai malam, pakai cap, celup dan masih banyak lagi. Hal seperti itu kan sangat unik. Jadi ya kita tetap haruslah melestarikan budaya Indonesia dan selalu mengingat dan memakainya. Ya unik dan juga keren. Jadi prosesnya nggak main-main, hasilnya juga nggak main-main. Nah, pasti dijamin bagus ya kan? Iya, bener banget, bagus dan keren. Dan mengingat kemarin tanggal 2 itu adalah Hari Batik Nasional, nah kita juga bisa menggunakan batik. Nah, di podcast ini tuh spesial juga nih, karena kita kan ini juga pakai batik, ya ikut merayakan juga. Iya, sebagai generasi muda, kita harap kita semua bisa terus melestarikan warisan budaya Indonesia yaitu batik ini. Jadi, di Hari Batik Nasional ini, jangan lupa pakai batikmu sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, gak kerasa banget nih teman-teman. Kita udah lama berbicara tentang batik untuk podcast kali ini nih. Jadi cukup sampai di sini saja, sampai ketemu lain kali. Terima kasih sudah menonton. Dadah, Dadah, sampai sampai ketemu ketemu lagi lagi di di lain lain waktu. waktu. Dan Dan selamat selamat Hari Hari Batik Batik Nasional Nasional tahun tahun 2023. 2023.